Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Red Sidik dengan NPM 2435106008. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web chapter ke-7 dengan judul Modern Front-End Architecture. Nah, pada bab kali ini untuk capaian pembelajarannya, eh, saya diharapkan dapat menganalisis pergeseran paradigma arsitektur dari multi-page application ke single page application beserta trade-off performanya. Yang kedua, dapat merancang struktur antarmuka pengguna menggunakan filosofi komponen based arsitektur dan atomic design. Dapat juga menjelaskan mekanisme internal virtual DOM dan algoritma diffing dalam meningkatkan efisiensi rendering. Yang keempat, dapat mengelola siklus hidup komponen atau life cycle untuk menangani pengambilan data, interaksi dan manajemen memori yang tepat. Yang kelima, dapat juga membedakan gaya pemrograman imperatif dan deklaratif serta keunggulannya dalam prediksi state aplikasi. Kita akan langsung masuk pada subbab pertama, yaitu SPA versus MPA, revolusi navigasi web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah multi-page application atau MPA. Dalam model tradisional ini, setiap kali kita mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sedang kita lihat, mengirim permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru dari awal, mengunduhnya, dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kita sedang menonton TV, tetapi setiap kali kita ingin mengganti saluran, kita harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin, lalu menyalakannya kembali. Proses ini sangat boros bandwidth karena aset yang sama seperti header, sidebar, dan footer harus diunduh berulang kali setiap pindah halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus-putus karena adanya layar putih atau blank screen sesaat di antara perpindahan halaman, yang secara psikologis membuat aplikasi terasa lambat. Sebagai respon terhadap ketidakefisienan ini, lahirlah arsitektur Single Page Application atau SPA yang dipopulerkan oleh framework seperti AngularJS, React, dan Vue. Dalam konsep SPA, aplikasi web hanya memuat satu file HTML tunggal, biasanya index.html saat kunjungan pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kita mengklik menu profil, JavaScript akan mencegat permintaan tersebut, mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Header, footer, dan aset statis lainnya tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif, mirip dengan aplikasi native yang terinstall di smartphone. Mekanisme ajaib ini di balik navigasi SPA ini disebut client-side routing. Di masa lalu, URL di address bar browser dikendalikan sepenuhnya oleh server. Jika URL berubah, browser wajib merefresh halaman. Namun berkat HTML5 History API, JavaScript kini memiliki wewenang untuk memanipulasi URL tanpa memicu refresh halaman. Itu memungkinkan SPA untuk tetap memiliki URL unik dan bisa dibagikan atau shareable links. Meskipun secara teknis pengguna masih berada di halaman fisik yang sama, router di sisi klien bertugas membantu perubahan URL ini dan menentukan komponen mana yang harus ditampilkan ke layar berdasarkan rute yang aktif. Pergeseran tanggung jawab routing dari server ke klien ini adalah salah satu perubahan arsitektural terbesar dalam pengembangan web modern. Namun SPA membukalah solusi tanpa celah yang memiliki serangkaian trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seorang arsitek web. Tantangan terbesar SPA tradisional adalah initial load time yang cenderung lambat karena seluruh logi aplikasi JavaScript atau JavaScript bundle harus diunduh di awal sebelum halaman bisa interaktif. Pengguna mungkin harus menatap layar kosong atau loading spinner lebih lama dibandingkan MPA yang HTML sudah siap saji dari server. Masalah ini sangat terasa pada perangkat low-end atau jaringan internet yang lambat. Selain itu, isu
SEO Search Engine Optimization sempat menjadi mimpi buruk bagi SPA karena crawler mesin pencari dulunya kesulitan mengindeks konten yang dirender oleh JavaScript. Meskipun kini Googlebot sudah semakin pintar menanganinya. Untuk menjembatani kesenjangan antara performa MPA dan interaktivitas SPA, arsitektur web modern terus berevolusi menuju model hibrida. Teknik seperti server-side rendering atau SSR dan static site generation atau SSG yang digunakan oleh framework meta seperti Next.js atau Nux mencoba menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Halaman pertama dikirim sebagai HTML statis cepat seperti MPA agar mesin pencari senang dan pengguna langsung melihat konten. Lalu setelah dimuat, JavaScript mengambil alih kendalinya dan mengubah SPA menjadi interaktif. Proses transisi halus ini disebut hydration. Memahami evolusi dari MPA ke SPA lalu ke hybrid rendering adalah kunci untuk memilih arsitektur yang tepat sesuai kebutuhan proyek. Apakah itu blok sederhana atau dashboard admin yang kompleks. Kesimpulannya, perdebatan antara SPA dan MPA bukan tentang mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks penggunaan. MPA masih sangat relevan untuk situs yang berorientasi konten statis seperti portal berita atau dokumentasi, di mana kesederhanaan dan SEO adalah prioritas utama. Sementara itu, SPA adalah standar mutlak untuk aplikasi yang kaya interaksi atau highly interaktif, seperti medsos, alat manajemen project, atau aplikasi musik streaming. Sebagai pengembang, kita tidak boleh hanya ikut-ikutan tren SPA karena terlihat keren. Kita harus bisa menjustifikasi keputusan arsitektural kita berdasarkan metrik performa dan pengalaman pengguna yang ingin dicapai. Sebab kedua yaitu component based arsitektur, Lego untuk web. Jika kita membedah cara developer membangun web di era jQuery atau 2010 ke bawah, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about.html, contact.html, dan home.html secara terpisah. Seringkali dengan menyalin tempel atau copy paste kode navigasi dan footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 file berbeda dan mengeditnya satu persatu. Pendekatan ini sangat rapuh, sulit dirawat dan melanggar prinsip DRY atau prinsip DRY atau don't repeat yourself. Komponen based arsitektur hadir untuk mengakhiri kegilaan ini dengan mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Dalam filosofi ini, antar mengungkap pengguna atau UI dipecah menjadi potongan-potongan kecil mandiri dan dapat digunakan kembali yang disebut komponen. Sebuah tombol adalah komponen, sebuah formulir input adalah komponen, sebuah kartu profil adalah komponen yang mungkin terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen-komponen kecil ini kemudian disusun dan digabungkan atau komposit untuk membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks, persis seperti menyusun balok Lego. Dengan cara ini, jika kita perlu mengubah warna tombol di seluruh aplikasi, kita hanya perlu mengedit satu file komponen tombol, dan perubahannya akan otomatis terrefleksi di ribbon tempat tombol itu digunakan. Ini meningkatkan maintainability dan konsistensi desain secara drastis. Untuk mengatur hierarki komponen agar tidak semrawut, industri sering mengadopsi metodologi atomic design yang diperkenalkan oleh Brad Frost. Konsep ini membagi komponen menjadi 5 level biologis, atoms, elemen dasar yang tidak bisa dipecah lagi seperti label, input, tombol, ada molecules, gabungan atom yang memiliki fungsi seperti search bar, ada juga organisms, bagian UI yang kompleks dan mandiri seperti header atau product grid, ada templates, kerangka halaman, dan ada page, halaman spesifik dengan data nyata. Pola pikir ini membantu tim pengembang dan desainer berbicara dalam bahasa yang sama. Ketika membangun fitur baru, kita tidak langsung berpikir buat halaman baru, tapi rakit molekul dan organisme yang sudah ada. Aspek krusial lain dari arsitektur komponen adalah isolasi atau encapsulation. Setiap komponen idealnya bertanggung jawab atas struktur HTML, gaya CSS, dan logikanya JavaScript. Di masa lalu, CSS bersifat global dan sering bocor, merusak tampilan elemen lain. Tetapi dalam arsitektur komponen modern seperti CSS modul atau CSS in JS, gaya sebuah komponen terkunci rapat di dalamnya. Hal ini memungkinkan developer untuk bekerja secara paralel tanpa takut saling menginjak kode satu sama lain. Komponen tombol milik tim checkout tidak akan terpengaruh oleh perubahan gaya tombol milik tim login. Meskipun nama kelasnya mungkin mirip, isolasi ini menjadikan kode lebih tangguh atau robust dan mudah diuji atau testable secara satuan.
Hubungan antara komponen diatur melalui aliran data yang ketat, biasanya bersifat satu arah, one-way data flow, dan dari induk ke anak. Induk memberikan data dan konfigurasi kepada anak melalui props atau properties. Sementara anak berkomunikasi balik ke induk melalui events atau callback functions. Anak tidak boleh secara langsung mengubah data yang dimiliki induknya, ia hanya boleh meminta perubahan. Batasan ini membuat aliran data dalam aplikasi menjadi sangat terprediksi dan mudah dilacak atau traceable. Jika ada bug pada data yang ditampilkan di komponen anak, kita bisa dengan mudah menelusuri rantai props ke atas untuk menemukan sumber masalahnya. Penting untuk dipahami bahwa transisi ke komponen base arsitektur bukan sekedar perubahan cara menulis kode, tetapi perubahan cara berpikir, mindset shift. Kita tidak lagi melihat desain web sebagai kanvas data yang statis, melainkan sebagai sistem desain yang hidup dan modular. Kita belajar untuk mengidentifikasi pola yang berulang dan mengabstraksikannya menjadi komponen generik. Kemampuan untuk melakukan dekomposisi UI, melihat desain kompleks dan memecahnya menjadi pohon komponen di kepala adalah keterampilan paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang front-end engineer di era modern. Tanpa kemampuan ini, aplikasi React atau Vue yang kita buat hanyalah spaghetti code yang versi baru yang dibungkus dalam sintaks modern. Lanjut pada sebab ketiga, yaitu the virtual DOM, bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan performa terbesar dalam pengembangan web adalah DOM manipulation. Objek DOM atau Document Object Model berasal dirancang puluhan tahun lalu dan strukturnya sangat gemuk serta lambat. Setiap kali kita mengubah sesuatu di DOM, misalnya elemen .inner HTML semangat baru, proses harus melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS, menghitung ulang tata letak geometri, dan mengecat ulang pixel ke layar. Jika aplikasi modern melakukan ribuan pembaruan data per detik, melakukan manipulasi DOM secara langsung dan naif akan membuat antarmuka terasa berat, patah-patah, dan memboroskan baterai perangkat pengguna. Untuk mengatasi efisiensi ini, perpustakaan seperti Real mempopulerkan konsep virtual DOM atau VDOM. VDOM adalah representasi ringan dari DOM asli yang disimpan dalam memori JavaScript. Bayangkan VDOM sebagai cetak biru arsitek, sedangkan DOM asli adalah bangunan fisiknya. Mengubah garis pada cetak biru kertas jauh lebih cepat dan murah daripada menyuruh tukang bangunan merobohkan tembok dan membangunnya lagi. Ketika data aplikasi berubah, framework tidak langsung menyentuh DOM asli. Sebaliknya, ia membuat versi baru dari pohon VDOM yang mencerminkan perubahan tersebut. Operasi ini murni terjadi di dunia JavaScript yang sangat cepat tanpa membebani mesin render dan browser sama sekali. Setelah pohon VDOM baru terbentuk, framework menjalankan proses yang disebut reconciliation atau algoritma diffing. Algoritma ini membandingkan foto VDOM lama dengan VDOM baru untuk mencari perbedaan yang persis. Ia sangat cerdas dalam mendeteksi perubahan minimum yang diperlukan. Misalnya, jika dalam sebuah daftar berisi 100 item hanya teks item ke-50 yang berubah, algoritma diffing akan tahu bahwa 99 item lainnya tidak perlu diganggu. Tanpa VDOM, developer yang ceroboh mungkin akan merender ulang seluruh daftar item tersebut, yang merupakan pemborosan sumber daya komputasi yang masif. Setelah perbedaan ditemukan, langkah terakhir adalah patching atau commit paste. Framework mengambil daftar perubahan spesifik tersebut dan menerapkannya ke DOM asli dalam satu batch yang efisien. Alih-alih melakukan 50 perubahan kecil satu persatu yang memicu 50 kali reflow, framework mengelompokkan semuanya dan menyuntikannya sekaligus. Hasil akhirnya adalah DOM asli diperbarui dengan jumlah operasi seminimal mungkin. Pengguna melihat tampilan yang berubah seketika, tetapi di belakang layar, browser bekerja jauh lebih santai daripada yang terlihat. Inilah rahasia mengapa aplikasi berbasis React atau Vue bisa terasa sangat snappy meskipun menangani data yang kompleks. Namun penting untuk meluruskan mitos umum bahwa virtual DOM selalu lebih cepat dari DOM asli. Secara teknis, VDOM adalah lapisan tambahan di atas DOM asli, sehingga ia pasti memiliki overhead atau biaya komputasi untuk melakukan diffing. Jika kita adalah programmer dewa yang bisa menulis kode manipulasi DOM manual yang super teroptimasi, misalnya menggunakan Svelte yang pendekatannya compiler based tanpa VDOM, hasil bisa lebih cepat. Keunggulan VDOM bukan pada kecepatan mentah absolut, melainkan kecepatan rata-rata dan maintainability. VDOM memungkinkan developer menulis kode secara deklaratif tanpa perlu memikirkan optimasi manual yang rumit, dan framework menjamin performanya akan cukup cepat untuk 99% kasus penggunaan.
Pemahaman tentang freedom sangat penting untuk melakukan optimasi performa tingkat lanjut. Terkadang kita perlu membantu algoritma diffing agar bekerja lebih efisien, misalnya dengan memberikan key props yang unik pada elemen daftar. Tanpa key yang unik, algoritma diffing bingung dan menghancurkan, membuat ulang elemen yang seharusnya hanya perlu digeser posisinya. Memahami cara kerja si bayangan ini membantu kita menghindari anti-pattern yang masa freedom bekerja terlalu keras, memastikan aplikasi kita tetap berjalan mulus, bahkan di perangkat seluler dengan spesifikasi rendah sekalipun. Lanjut pada subbab keempat, yaitu komponen life cycle, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Versi web modern bukan entitas statis. Mereka adalah objek yang hidup, bernafas, dan memiliki siklus hidup life cycle yang pasti. Yang memahami siklus ini sangat krusial karena kita perlu menjalankan kode tertentu pada momen yang tepat. Secara umum, siklus hidup komponen dibagi menjadi tiga fase utama: mounting, updating, dan unmounting. Setiap framework memiliki nama metode yang berbeda. Misalnya komponen did mount di React Class atau use effect di React Hooks on mount di Vue. Tetapi di konsep arsitektural di belakangnya tetap sama persis. Tanpa pemahaman ini kita akan menaruh kode di tempat yang salah, menyebabkan bug data atau kebocoran memori. Fase pertama adalah mounting, yaitu momen ketika komponen pertama kali dibuat dan disuntikan ke dalam DOM. Ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan inisialisasi yang membutuhkan akses ke server atau API eksternal. Misalnya jika kita membuat komponen daftar pengguna, kita akan memanggil fungsi fetch pada fase ini. Dan pernah melakukan pengambilan data berat di dalam fungsi render atau konstruktor utama. Karena itu bisa memblokir proses rendering awal dan membuat aplikasi terasa lambat. Penting hanya terjadi sekali seumur hidup hidup komponen tersebut, kecuali komponen itu dihancurkan dan berulang dari awal. Fase kedua adalah updating, fase terpanjang dalam hidup komponen. Fase ini terjadi berulang kali setiap kali ada perubahan pada props, data dari input atau state data internal. Ketika pengguna mengetik di kolom pencarian atau server mengirim notifikasi baru, komponen mendeteksi perubahan data dan melakukan render ulang untuk memperbaiki tampilan. Di fase ini kita harus sangat berhati-hati. Kesalahan umum pemula dalam mengubah state di dalam metode update tanpa kondisi pengecekan yang akan bicara ulang, update lagi, menciptakan infinite loop yang membekukan prosesor pengguna. Logika di fase update biasanya digunakan untuk menyinkronkan perubahan, misalnya memperbarui grafik visual saat data angkanya berubah. Fase terakhir dan sering dilupakan adalah unmounting, momen ketika komponen dihapus dari DOM komponen karena pengguna berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Ini adalah fase bersih-bersih. Jika pada saat mounting kita membuat timer berlangganan WebSocket atau menambahkan event listener manual ke objek window, kita wajib membersihkannya di fase unmounting. Jika tidak, proses tersebut akan terus berjalan di latar belakang memakan memori komputer, bahkan setelah komponennya hilang dari layar. Penumpukan proses zombie ini adalah penyebab utama aplikasi SPA menjadi semakin lambat setelah digunakan dalam waktu lama. Selain tiga fase utama, ada juga fase penanganan kesalahan atau error handling. Dalam arsitektur modern, kita bisa membuat komponen khusus, sering disebut error boundary, yang bertugas menangkap error JavaScript yang terjadi komponen anak di bawahnya. Jika sebuah komponen mengalami crash karena data yang korup, error boundary akan menangkapnya dan menampilkan UI cadangan. Oops, something went wrong. Alih-alih membiarkan seluruh aplikasi menjadi layar putih kosong, ini adalah pengaman vital yang menjaga stabilitas aplikasi di lingkungan produksi yang tidak terduga. Menguasai komponen lifecycle berarti kita memiliki kendali penuh atas waktu. Kita tahu kapan harus meminta data, kapan harus merespon pengguna, dan kapan harus berhenti bekerja. Dalam paradigma Hooks modern, semua fase ini seringkali digabungkan dalam satu fungsi, use effect, yang elegan namun membingungkan bagi pemula. Namun mental model lahir hidup mati tetap menjadi fondasi terbaik untuk membedah perilaku komponen. Sebagai arsitek, tugas kita adalah memastikan bahwa setiap komponen yang lahir memiliki tujuan yang jelas, merespon perubahan yang dengan efisien dan mati dengan tenang tanpa menimbulkan sampah. Dan sebab kelima yaitu deklaratif versus iteratif UI. Memesan versus memasak. Salah satu pergeseran mental terbesar saat beralih dari pengembangan web jadul ke framework
Framework modern atau reactive view adalah perubahan paradigma dan imperatif ke deklaratif. Dalam pemrograman imperatif, dalam pemrograman imperatif, how to do, kita harus fokus memberikan instruksi langkah demi langkah berapa daftar tentang cara mencapai hasil. Contohnya, jika ingin menambah item ke daftar, kita ambil elemen UL, buat elemen LI baru, isi teksnya, tambahkan kelas, lalu tempelkan ke anak terakhir dari UL. Kode imperatif sangat detail dan manual. Kita bertindak sebagai mandor yang mengawasi setiap gerakan mikroskopis dari manipulasi DOM. Pendekatan ini mudah dipahami untuk kasus sederhana, tapi menjadi lebih buruk unmaintainable saat berkasus semakin kompleks karena kita harus melacak status DOM secara manual di otak kita. Sebaliknya, pemrograman deklaratif atau what to do fokus pada mendeskripsikan hasil akhir yang diinginkan dan membiarkan sistem di baliknya memikirkan cara mencapainya. Analogi yang paling mudah adalah perbedaan antara memasak sendiri, kreatif, dan memesan makanan di restoran deklaratif. Saat memasak, kita harus memotong bawang, menggunakan kompor, dan mengaduk. Saat memesan, kita hanya bilang ke pelayan, saya mau nasi goreng satu. Kita tidak peduli bagaimana aku memotong bawang atau mengatur api. Kita hanya peduli pada hasil kira. Dalam kode UI modern, kita hanya mendeklarasikan jika data is loading adalah true, tampilkan spinner. Jika false, tampilkan daftar. Kita tidak menulis kode untuk menghapus spinner dan menyisipkan daftar. Framework yang melakukan kerja kasar itu untuk kita. Keunggulan utama dari pendekatan deklaratif adalah predictability atau keterprediksian. Karena UI didefinisikan sebagai fungsi dari state, UI F state, kita bisa dengan mudah menebak tampilan aplikasi
Rasanya tertinggal dengan melihat datanya. Tidak ada lagi bug aneh di mana tombol submit tertinggal dalam keadaan disable. Padahal formulir sudah valid karena kita tidak memanipulasi tombol itu secara manual. Tombol itu hanya bereaksi terhadap stat is form valid. Ini mengurangi beban kognitif developer secara drastis. Kita berhenti khawatir tentang transisi waktu, timing transition, dan mulai fokus pada logika bisnis dengan struktur data. Paradigma deklaratif juga membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan debug. Dalam kode imperatif untuk memahami apa yang terjadi, kita harus menelusuri alur, kita harus menelusuri alur eksekusi baris per baris, lalu dia ke sini, lalu dia ubah ini. Dalam kode deklaratif, kita hanya perlu membaca template atau fungsi render untuk melihat peta dari UI. Hubungan antara data dan tampilan bersifat eksplisit dan tertulis jelas dalam struktur kode. Ini sangat membantu kita bekerja dalam tim, karena anggota tim baru bisa memahami struktur komponen tanpa perlu membedah ribuan baris logika manipulasi DOM yang tersebar di mana-mana. Namun, abstraksi deklaratif ini menuntut kita untuk melepaskan kontrol mikro. Ada kalanya kita merasa frustasi karena tidak bisa menyentuh elemen DOM secara langsung untuk melakukan animasi kompleks atau integrasi dengan library pihak ketiga yang masih imperatif seperti dt.js atau Google Maps. Untuk kasus-kasus langka ini, framework modern menyediakan fitur darurat seperti React di React yang memungkinkan kita kembali ke mode imperatif sejenak. Namun seorang arsitek yang baik tahu bahwa ini adalah pengecualian, bukan aturan aturan mas bukan aturan. Aturan masnya adalah string state not DOM. Kesimpulannya, pergeseran ke UI deklaratif adalah evolusi alami untuk menangani kompleksitas antar modern. Ini membebaskan kita dari pekerjaan kuli bangunan, manipulasi DOM, dan mengangkat kita menjadi arsitek sejati, perancang state dan logika. Namun dengan memahami paradigma ini, kita tidak akan lagi melihat framework seperti React sebagai cara yang lebih rumit menulis HTML, melainkan sebagai sistem manajemen state yang canggih, yang kebetulan menghasilkan yang kebetulan sebagai efek sebagai sistem manajemen state yang canggih yang kebetulan menghasilkan UI sebagai efek sampingan. Ini adalah fondasi dari semua pengembangan front-end skala besar di masa depan. Yang sebab keenam, integrasi keselamatan bangunan umat dan siklus kehidupan. Konsep komponen dasar struktur dalam pengembangan termuka modern adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan ummah dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam review sebuah aplikasi besar dibangun dari komponen-komponen kecil atau berdiri sendiri, namun saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Jika satu komponen sakit, error, ia bisa mempengaruhi tampilan keseluruhan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam struktur masyarakat Islam, setiap individu kecil, apapun perannya adalah elemen vital. Kita belajar untuk membangunnya terkecil, keluarga atau komponen dengan kokoh agar bangunan besar dapat berdiri tegak dan bermanfaat. Mekanisme virtual DOM dan algoritma reconciliation pencocokan mengajarkan kita tentang artinya muhasabah, evaluasi diri. Virtual DOM menyimpan keadaan ideal dari tampilan lalu membandingkannya dengan real DOM keadaan saat ini untuk menemukan perbedaan di film dan hanya memperbaiki bagian yang salah tanpa merombak semuanya. Seorang mukmin hendaknya memiliki virtual DOM spiritual, yaitu standar ideal Al-Quran dan Sunnah, dan setiap hari melakukan reconciliation dengan melihat kondisi aktual dirinya. Jika ada perbedaan antara perilaku aktual dengan standar ideal, ia segera melakukan patch pada bagian yang spesifik tersebut secara efisien tanpa perlu putus asa menghancurkan seluruh kehidupannya. Pemahaman tentang komponen lifecycle, mounting, updating, unmounting adalah metafora teknologi yang indah
tentang sunatullah kehidupan manusia. Kita mengalami fase mounting di mana kita mempersingkat sumber daya awal, fase updating di mana kita bereaksi terhadap perubahan, props dan step, dan akhirnya fase unmounting. Dalam fase unmounting sangat krusial untuk melakukan clean up agar tidak terjadi kebocoran. Demikian pula seorang muslim harus mempersiapkan husnul khotimah, akhir yang baik, dengan membersihkan diri dari dosa dan hutang sebelum dia mandi dari dunia ini agar tidak meninggalkan beban yang merusak di kemudian hari. Pergeseran paradigma dari imperatif menjadi deklaratif. Saya ingin hasilnya seperti ini. Terserah bagaimana caranya. Dalam UI modern kita pada konsep niat dan tawakul. Dalam paradigma deklaratif kita mendefinisikan step dan membiarkan framework mengurus rendering tampilannya. Islam mengajarkan bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Jika step hati kita baik, maka UI otomatis akan terrefleksi dengan baik. Kita fokus menjaga kesucian hati dan niat, lalu bertawakul membiarkan Allah mengatur hasil luarnya sesuai dengan hukum sebab akibat yang telah Dia tetapkan tanpa perlu kita memaksakan. Setiap detail kejadian di alam semesta. Terakhir, konsep single page application SPA yang memberikan pengalaman transisi mulus tanpa reload halaman mencerminkan sifat istiqomah atau keteguhan. Meskipun pengguna berpindah-pindah fitur, aplikasi tetap terjaga dalam satu sesi yang utuh tanpa terputus. Seorang mukmin yang istiqomah adalah mereka yang imannya stabil dan tidak reload atau reset setiap kali menghadapi masalah baru. Koneksi mereka dengan Allah tetap tersambung, stateful dalam berbagai situasi kehidupan. Menciptakan pengalaman seperti itu yang mulus dan konsisten dari awal hingga akhir ayat. Yang sebab ketujuh, kesimpulan. Bab ini telah mendefinisikan ulang front-end developer dari sekadar penerjemah desain menjadi arsitek aplikasi yang kompleks. Berikut adalah pilar utama yang harus kita kuasai. Yang pertama ada navigasi tanpa jeda. Yang kedua ada berpikir dalam komponen. Yang ketiga ilusi kecepatan. Yang keempat ada siklus hidup data. Dan yang kelima ada deklaratif atas imperatif. Dengan kerangka pikir komponen ini tentang berikutnya adalah bagaimana mengelola data yang mengalir di antara ratusan komponen tersebut. Di bab 8 kita akan membahas strategi state management untuk menjaga aliran data tetap waras dan terkendali. Baiklah, cukup sampai di sini saja pada video kali ini. Saya Rad Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.